Kita menjaga, membimbing. Kalau ada kekurangan sedikit jangan sampai dimaki-maki. Bu, jangan suka maki-maki guru ya. Nanti anak kita yang sedang belajar itu insya Allah berkahnya ngalir buat mereka. Kalau gurunya kita marah-marahin, bagaimana anaknya mau dapat menuntut ilmu? Betul. Kalau kekurangan bisa klarifikasi. Kalau ada kesalahan bisa kita klarifikasi. Jadi jika ada masalah jangan langsung kita ngomel-ngomel. Ini saya pesan banget wali murid. Jadi ada satu kisah, anak itu mabuk. Anak itu ceritanya disantrin sama orang tuanya. Bapaknya suka apa? Suka jualan minyak. Tapi ketika ketemu ulama, ketemu ustadz di kampungnya, di mana saja dia jualan, ada ulama yang membeli, dia gratisin. Doanya dibacain Fatihah, terus setiap ketemu, gitu. Ketemu orang-orang alim, orang-orang alam-alamah, dia kasih minyak wangi, dia gratisin, dia cuma minta harap semoga doanya mengalir dan anaknya jadi ulama besar. Betul, ternyata anaknya itu alhamdulillah setelah dia mondok berhasil, anaknya jadi ulama besar. Dia nggak pernah tuh ngomel-ngomelin gurunya, nggak pernah. Jadi kalau ada kesalahan mohon Klarifikasi, mohon maaf anak saya dihukum, disuruh misalnya kakinya diangkat sebelah, anak saya itu salahnya apa ya, mohon penjelasan ustadzah. Barangkali bunda takut nanti saya salah. Saya tidak marah, cuma minta klarifikasi. Nanti dijelaskan, oh begini pak, ibu jangan begini. Lu kurang ajar pada ya, anak gua disetrap. Ada yang begitu. Mana? Maka jangan harap anaknya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Disinilah yang namanya pondok, satu sama lain saling kait mengkait. Kalau akhlak orang tuanya baik, pasti ngalir ke anaknya. Jangan suka ngomel-ngomelin guru. Faman ada ustadahu yuhramu barakatul ilmi. Siapa orang yang menyakiti gurunya, guru anaknya, mau gurunya suka nyakitin, maka jangan harap dia akan diharapkan baginya yuhramu, diharapkan baginya memperoleh barakatul ilmi, keberkahan ilmu. Jadi kalau pengen anaknya sukses, berhasil, maka seyogianya orang tua berakhlak kepada para guru-guru yang ada di pondok. Kalau anak kita dihukum, hukuman saya jamin hukuman di sini tidak akan membawa dampak. Ngapal Yasin mau, suruh ngapal Tabarok mau, suruh nulis Bismillahirrahmanirrahim 700 kali mau, itu bermanfaat. Suruh bersihin WC boleh. Ada yang enak amat, buang anak buah di rumah belum pernah di WC, bersihkan sih disuruhin WC. Kalau itu gurunya ridho, insya Allah itu jadi doa. dimarahin pun juga begitu. Dulu saya punya guru, Ketika dimarahin, kata guru saya gini, jadi kalau abah lagi ngomong, kalau ustadz lagi ngomong, diemin, jangan suka dibantah, karena marahnya guru bisa jadi doa buat kita para santri. Jadi insya Allah marahnya guru jadi doa buat anak-anak ibu bapak semuanya. Mudah-mudahan anak ibu semua kelak menjadi orang-orang yang soleh. Yang kedua, kalau ngejenguk, bu, kalau ngejenguk itu jangan pakai pakaian yang tidak berakhlak. Bawa lepis, atasnya kaos, dalamnya ini pakai jas begini masih penting. Pakai jaket lepis. Udah gitu nggak pakai jilbab lagi. Kita juga kaget, ya Allah, orang tuanya begini amat. Pengen jadi anak yang soleh, orang tua nggak bisa nyontohin ke anak, nggak mungkin. Betul. Jadi kalau kita pengen punya anak yang soleh, dari kita dulu contohin pakaiannya. Jangan ke pesantren, tapi ternyata pakai legging. Bu, ada nggak yang pakai legging? Kalau legging mah makanya bukan keluar, itu mau pakai di dalam rumah. Ini mah legging dipakai menjenguk anak ke pesantren. Ya Allah, jangan ya. Itu pesan saya. Kemudian yang ketiga, kalau menjenguk sesuai jam besuki, istirahat, makan siang, sholat zuhur, kemudian mau akhirnya apa karena ada ibunya dipanggil oleh pengurus, dijenguk sama ibunya, ditunggu di satpam. Ternyata itu
anak diajak ngobrol sampai jam 2, akhirnya anak itu nggak ikut pelajaran sekolah. Yang rugi siapa? Anak. Yang kurang tapi benar siapa? Kurang, bukan nggak benar, kurang tapi benar. Karena menjenguknya bukan pada jam-jam besuk. Paham? Paham? Kalau pengen anaknya sukses, jenguklah sesuai dengan jamnya. Nanti ada pengumuman biasanya. Kemudian kalau diundang oleh pondok, ya, maka ibu bapak sebagai wali santri harus berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pondok. Misalnya ada pengajian hizib bahar setiap bulan, itu diundang bapak ibu menghadiri pengajian bulanan plus zikir akbar pengajian atau pembacaan hizib. Maka datang. Jam berapa mulainya? Jam 6 sampai dengan jam 8. Jam 8 ibu boleh pulang. Tapi ibu berpakaian, bapak berpakaian, suami istri ajak, mertua juga boleh diajak, saudara juga boleh diajak. Jam berapa? Jam 6 sampai jam 12. Jam 6 sampai jam 8. Itu pun waktunya cuma 2 jam. Pertama pembacaan surat Al-Quran, langsung pembacaan kitab Risalatul Mustarsyidin. Kemudian setelah itu hizib bahar. Pakaiannya putih-putih, atas putih, pakaian atas putih, pakaian bawah putih, peci atau jilbab putih. Kalau peci boleh putih, boleh hitam kalau bapak-bapak. Terus bawa air mineral. Buat apa? Buat doa anak kita yang lagi mondok. Paham? Setelah selesai zikir, panggil anaknya minum, minum. Nanti tuh anak minum. Kalau dia minum, ajarin. Jangan ngomong. Ya dulu ya nak, biar kamu jadi orang yang soleh. Al-Fatihah dibaca, Al-Fatihah sama orang tuanya, anaknya baca, orang tuanya baca. Setelah itu minum. Bismillahirrahmanirrahim. Cara minumnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu air doa. Insya Allah yang mengalir air itu ke tubuh anak ibu penuh dengan doa-doa. Insya Allah anak ibu kelak jadi orang yang soleh. Soleh, amin. Hari apa bu? Besok bulan ini harusnya minggu kedua. Karena tanggal 5 saya berangkat umroh bersama rombongan dari Al-Quraniyah. Saya bawa jamaah ada 60 orang. Maka saya berharap hizib baharnya nanti ditunda ke minggu ketiga. Jadi tanggal 17 ibu bapak jengkol goreng sampai jam 8. Rebus. Kalau buat anak ke sana jadi pondok silakan. Ntar udah habis itu ibu bisa makan di luar sana di saung atau di sekolah. Ibu makan bareng-bareng sama anak. Setelah itu tinggalin buat dia sampai sore. Masaknya dari jam 3 pagi. Paham? Itu cara ngebahagiain anak biar bocah jangan kabur-kaburan mulu. Paham nggak? Tanggal berapa saya undang? Sekali lagi tanggal berapa saya undang? Tanggal 7 bulan September. Jam berapa? Nyampe sini emang jam 6. Coba bapak datang aja jam 8 udah nggak bisa masuk karena di sini full. Sampai ke jalan-jalan full. Semua full. Maka datang lebih pagi biar bisa ngikutin pengajian, baca hizib bahar. Kalau ibu ngikut dari streaming pasang cantum baik Al-Quraniyah di media 3 bulan berturut-turut yang itu ayatnya kemarin udah habis tambahin lagi, udah habis tambahin lagi sampai 3 bulan ini air dia minum air hizib bahar. Ternyata pas diperiksa dia minta kelancaran pada saat operasi. Ternyata dioperasi karena dia BPJS nunggu 3 bulan datang ke Fatmawati kontrol tiap bulan. Ternyata pas bulan ketiga dioperasi, mau dioperasi semua udah siap dokternya. Ternyata pas dilihat di komputer tidak ada penyumbatan sama sekali dan dinyatakan sehat, enggak jadi dioperasi berkah air hizib bahar. Amin apa? Amin ya dari. Bukan hanya itu, banyak penyakit yang ada dalam tubuh. Insya Allah ada. Saya punya guru orang gila, dia gila. Pas gila kemudian dia anak itu orang tua ya, orang tuanya gila, mualim ngamuk sampai ke dapur-dapur mualim. Ternyata dipegangin, pas sudah sadar ada ke mualim, kata mualim kamu tiap malam Jumat datang ikut hizib bahar. Baru 3 kali ikut ternyata sembuh. Sampai sekarang orangnya masih ada sehat.
sehat, udah gak kambuh-kambuh lagi. Padahal udah ke dokter saraf, udah ke dokter gila, apa segala macam udah berobat, tapi sembuhnya melalui berkah hizib bahar. Datang ya. Ibu pengen punya anak soleh, pengen punya anak sukses. Datang setiap bulan diundang sama pondok, datang kemari pagi-pagi bawa mobil berempat, berlima, berenam, 8 orang ke mobil muatnya, ajak mertua, ajak orang tua, ajak saudara, semua pakaian putih-putih, datang kemari, insya Allah berkahnya kita rasakan nanti, amin. Selanjutnya Apa lagi? Bu, yaitu informasi pengajian di pondok lagi ya, bahwasanya di pondok ini ada pengajian Jumat sore. Bagi yang rumahnya dekat-dekat pondok, yang mungkin sekitar Tangerang Selatan, Pondok Aren, Ciledug, kalau mau datang ikut ngaji hari Jumat, ba'da Jumat, insya Allah di sini diadakan pengajian khusus buat kaum ibu-ibu. Pengajiannya kitabnya adalah kitab Minhajul Arifin. Ada juga kemarin Goyah Takrib. Jadi macam-macam kitabnya. Jadi insya Allah ibu-ibu semua diajarkan itu. Lubabul Hadis kitab hari Jumat itu yang kita baca bareng-bareng. Insya Allah nanti bisa menambah ilmu pengetahuan bagi ibu-ibu hari Jumat. Bapak-bapak bisa datang pada malam Sabtu khusus buat bapak-bapak dengan kitab Minhajul Arifin. Minggu ini, minggu besok kitabnya Matan Takrib. Nah jadi kita pilih kaji kita, insya Allah bisa sekalian ngelihat, ngejenguk anak kita yang ada mondok di sini. Amin. Amin. Ya Bu, selanjutnya terakhir. Ini udah jadwal makan ini. Ya, yang terakhir ini kita punya pengembangan bakat. Itu yang tadi anak santri kelas 2, 3, 4, 5, 6, yang kelas 4 yang baru ditampilin. Kelas 1 SMP semua ditampilin. Walaupun maaf, kalau ditampil natwa tuh waktunya nggak bisa, betul, nggak cukup waktunya. Nanti kita tampilin, insya Allah saya punya program tiap 3 bulan sekali, semua kebolehan santri akan kita tampilkan dan akan berjadwal dari kelas 1 sampai kelas 6 mengundang semua wali santri. Nanti ibu akan lihat penampilan kemajuan anak-anak ibu. Ini mereka maju aja udah mentalnya itu pertama yang kita uji mental ngadepin orang dulu. Tadi ada yang suaranya bagus banget, anak kecil. Ternyata saya tanya, itu kakeknya dari Cirebon. Anak itu dari Cirebon, lama tinggal di Cirebon. Kemudian saya tanya, ini suaranya bagus, dan itu insya Allah buat top, buat korik itu bisa mantap gitu. Nanti cepat diarahkan. Anak ibu suaranya biasa-biasa aja, digembleng jadi tahfidz, digembleng jadi tilawah, jadilah dia nanti insya Allah jadi ahli Quran. Amin. Di sini kitab juga ada. Bahkan untuk kelas internasional tahun ini, tahun besok akan berangkat perempuan 5, laki 7 udah daftar untuk berangkat menuju Yaman. Ya kemarin rektor Universitas Al-Wasatiyah itu mereka datang kemari berserta seluruh jajarannya, ada kurang lebih 8 orang untuk kerjasama dengan Al-Quraniyah. Al-Quraniyah sudah punya link untuk Universitas Al-Wasatiyah di Yaman serta Jalakot Habibumah. Insya Allah anak ibu bisa pada kesono. Amin doang kalau orang dibiayain. Ada tisu nggak sih? Ingat saya ngocor nih. Tisu. Yang bocah kadang-kadang ribet juga ya. Terus yang selanjutnya untuk kelas internasional kita baru ada 2 kelas. Nah terima kasih dong nih ngocor dari tadi Abi diemin aja. Nah dan kelas internasional ini nanti udah berjalan kurang lebih sekitar 2 tahun. Anak kita saat ini yang sudah masuk internasional ada 2 lokal, 2 kelas. Itu beda dengan SMA. Dan tiap hari pengajiannya kitab kuning. Karena kita persiapan buat mereka berangkat ke Timur Tengah. Terserah mau ke Mesir, mau ke Maroko, mau ke Sudan, mau ke Turki, atau mungkin mau ke Yaman, silakan, nggak masalah. Barusan saya dikasih link teman saya di Kepulauan Riau di Medan, dia ada link kita ke Madinah. Insya Allah saya akan bertemu dengan salah satu chef yang memang memegang ada di Madinah, dan itu akan saya temui insya Allah dalam minggu depan. Kami akan ketemu dan itu ada berangkat link kita untuk menuju Madinah. Kalau mau ke Madinah mangga, cuman saya khawatir kalau di Madinah anak kita bisa jadi Wahabi.
Tapi kalau dari sininya kuat, Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, insya Allah di sana paling dia pura-pura jadi Wahabi. Pas pulang nanti kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ilmunya mahal. Dan di sana saya minta di Madinah, kenapa? Karena dekat Masjid Nabawi. Saya tiap 3 bulan sekali berangkat ke sana, ke Madinah, membawa jamaah, dan mudah-mudahan bisa bantu saya. Sekarang saya berangkat di tanggal 5 besok nih, anak saya yang di Mesir sudah menunggu di Madinah. Dia 4 bulan di situ menjadi mutawif. Nah besok namanya atas nama Nasrul Jamil dan Abdullah Fikri, itu semuanya sudah menanti saya. Besok saya dilayani sama santri-santri saya yang ada di Mesir, tapi sekarang berada di Madinah. Saya ada rasa bangga kalau kita kemana-mana ada anak kita, santri-santri kita menjadi alumni dan menyebar kemana-mana. Anak ibu mau ke Mesir? Mau ke Mesir? Anak ibu mau ke Mesir? Mau ke Mesir? Mau ke Timur Tengah? Kasih support dari sekarang. Jangan begini, nak, berhenti aja ya nak. Bapak nggak kuat sama bayarannya. Ya, kata anaknya, Pak, saya lagi semangat, Bapak jadi ngedorin begini. Ya udahlah Pak, kalau Bapak berhenti, kalau nggak apa-apa, saya jadi anak Bandung aja. Rezeki dari Allah, jangan nyerah. Selama kita mau usaha, mau ikhtiar, Allah kasih jalan keluar. Karena anak yang sedang belajar, mereka semua sedang jihad fisabilillah. Yang kedua, besok anak-anak kita baru begitu doang tuh baru 4 hari bisa tampil. Insya Allah. Ini semua santri baru, nggak ada santri lama. Semua santri baru yang 40 hari mereka udah bisa tampil. Mau sholawat, mau apa yang penting dia uji mental dulu. Nanti besok dia akan memilih pada cabang-cabang yang dia kembangkan bakatnya. Ada yang di tilawah, jadi qori, ada yang di tahfidz. Nah kemarin baru selesai dia menghafal Quran, langsung diberangkatkan besok umroh oleh PT Prima Tour and Travel. Berangkat berapa orang? 3 orang santri Al-Quraniyah berangkat besok tanggal 5, dihadiahkan gratis karena upah menghafal Quran. Allah angkat derajatnya. Jadi anak ibu gak usah takut. Orang kalau ahli Quran hidupnya insya Allah berkah. Betul, saya bukan ahli Quran, tapi saya ngurusin Quran. Toh saya tiap berangkat gratis terus. Berangkat ke Mekah, ke Madinah, kemana-mana, gak pernah bayar. Dari mana? Al-Quran yang memuliakan kita. Asal kita konsisten, kita tiap hari mengurus untuk selalu memperdalam Al-Quran, mengurus mengajar Al-Quran, insya Allah berkah hidup dan dunia akhirat. Betul? Betul? Insya Allah bapak ibu kalau anaknya konsisten di Al-Quran berkah. Dan jangan 3 tahun, 6 tahun, 3 tahun kayak buah mengkel, kayak buah masih muda mengkel. Kalau dimakan cepat dibuang sayang. Tunggu sampai 6 tahun di sini. Paham ya? Paham ya? 6 tahun insya Allah dia bisa jadi imam, sholat taraweh, sholat Jumat, sholat imam rawatib, dia bisa. Dia bisa jadi khotib, dia juga bisa ceramah, dia juga bisa baca kitab. Tapi lagi Quran memang ahlinya tiap hari di sini. Jadi insya Allah gak usah khawatir. Anak kita saat ini di Mesir 26 orang. Itu yang insya Allah sudah lulus 2 orang, 3 dengan yang perempuan. Besok dia lulus kembali akan saya suruh ngajar di madrasah atau kelas sekolah internasional. Yang SMA tetap belajar pondok, belajar sekolah, karena pelajaran pondok dan sekolah menyatu. Matematik jam pertama, jam kedua sorok, jam ketiga IPS, jam keempat balago. Begitu anak-anak diterpa. Tinggal ibu kasih semangat ya nak belajar, semangat ya nak belajar, semangat ya, begitu. Paham? Kasih sub, kasih sub, kasih sub. Ngomong pot dong beoga, kasih sub, pot, gitu dong ya. Susah amat ngomong pot lagi, kasih sub, pot. Ngomong pot dong beoga, pot. Kemudian yang terakhir, tolong ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ini anak-anak kita di sini mereka tiap hari belajar, tidur kurang. Kenapa tidur kurang? Belajar mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa apa? Bisa menjadi orang sukses. Ati'u wa ajiddu wa la tahsalu. Kalau dalam kitab Ta'alimul Muta'alim itu dikatakan begitu. Ati'u, taatlah kamu kepada Allah. Wa ajiddu, sungguh-sungguhlah kamu dalam belajar. Wa la tahsalu, jangan malas. Saya nasihatin anak-anak saya, ini pakai. Wa antum
Ila rabbikum turja'un, karena kamu semua akan kembali kepada Allah. Kita semua akan kembali kepada Allah. Maka itu wala tahja'u, jangan banyak tidur. Orang santri banyak tidur, nanti nggak bisa berpikir logis. Tidur mulu, tidur di pesantren, makan tidur berak, makan tidur berak, makan tidur. Nanti nggak bisa belajar. Wala tahja'u, jangan banyak tidur. Ya, karena kalau banyak tidur itu nanti nggak bisa berpikir logis. Maka mereka kurangi tidur malam, tidur jam 10 malam, jam setengah 11 sudah tidur, bangun jam 4 tahajud ya. Doain orang tuanya di rumah, doain buat dia belajar di rumah, buat dia belajar di sini, doain saudara-saudaranya. Ini anak yang soleh. Cara mendidiknya begitu. Biarin anak-anak kita nggak jadi kori, biarin anak-anak kita nggak jadi penceramah. Kalau dia soleh buat dirinya, minimal dia bisa ngajak bininya kalau dia besok nikah, bininya, anaknya menjadi orang-orang yang soleh. Tapi jangan mimpi punya anak soleh kalau nyantrenin, tapi hasilnya kita biayai anak kita dari hasil uang judi, uang merampok, uang korupsi. Kita buat biaya anak-anak kita sekolah. Jangan mimpi dia sukses. Karena apa? Karena yang mereka makan, yang mereka usahakan dari harta yang haram. Maka walaupun halal dikit, tapi insya Allah mengalir darah mereka. Amin. Ya Rabbal. Segitu aja yang perlu saya sampaikan. Insya Allah kalau udah jam 12 kurang seperempat, nanti zuhur jam 12 lewat 5 menit. Maka itu masih 20 menit. Mudah-mudahan bisa makan siang bersama. Habis makan siang bersama, udah siap itu Padli? Udah siap? Udah siap belum? Mana piringnya? Udah siap, yuk. Nanti ibu sekalian jangan pulang dulu, saya baca Fatihah. Kita makan bareng di sini. Kalau yang pada bawa makanan dari rumah buat anaknya yang enggak, makan di sini. Insya Allah yang makan di sini saya doain berkah. Kemudian yang kedua, anaknya tolong bu, tiap habis sholat kirimin Fatihah. Misalnya anak kita namanya Rodia, lah berarti dari Muhammad Rasulullah SAW, khususan anak Rodia. Al-Fatihah. Minta tuh, iya kan Abu Dua, iya kan Asma'in. Ibu berhenti sebentar, minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen anak saya jadi penghafal Quran. Ya Allah, saya pengen anak saya menjadi orang-orang yang soleha. Ya Allah, orang-orang yang soleh. Saya pengen anak saya menjadi orang yang bermanfaat ilmunya buat bangsa, negara juga agama. Insya Allah pesantren kita, pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kalau sholat subuh ada kunut, paham? Yang kalau malam Jumat diajarin baca Yasin wiridin buat para orang-orang tuanya, tahlil, zikir, dan itu adalah ajaran dari orang-orang tua kita, guru-guru kita. Bahasa saya sekarang ini adalah pesantren yang berorientasi pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau bahasa kita NU, nah betul. Mudah-mudahan. Tapi ada juga santri saya dari Jogja, ada berapa orang? Saya tanya, kamu sembahyang tarawih berapa? Bab yang main masuk sembahyang tarawih dia duduk aja. Mungkin kamu ngapain? Saya nungguin witir nih. Kenapa nungguin witir? Saya kan 8, saya Muhammadiyah. Saya 8, oh nggak apa-apa. Saya hormati. Oh iya nggak apa-apa. Kamu 8 nggak apa-apa ya nak. Tapi nanti tungguin nanti witir. Saya nggak pernah melarang. Cuma saya bilang kalau boleh, Abi sarankan karena kamu di sini ikut Abi sebaiknya sholatlah 20 rakaat tambah witir 3, itu 3. Di sini mah kamu ikut Abi. Ntar dia di rumah mah ikut orang tua kamu. Kembali ke Muhammadiyah nggak apa-apa. Kok begitu ya Abi? Iya. Akhirnya dia sembahyang di 20. Gak apa-apa, gak ada masalah. Dia sembahyang 8 rakaat, nunggu witir 3, gak masalah. Kita jangan pernah memaksakan, itu adalah keyakinan seseorang. Paham? Nah, cuman saya nyaranin begitu. Alhamdulillah anak itu taat. Taat. Demikian. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat. Yuk baca Fatihah semuanya ya. Lahan di sini ya Al-Fatihah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه اهلنا وقرابة لنا في ديننا ووفقنا وانت والذكر برحمتك ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sambil makan bisa diiringi oleh gambus Al-Quraniyah bagi bapak-bapak sekalian yang barangkali pengen mengambil gambus Al-Quraniyah. Ustaz